Tadi lamuna. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah di pelajaran yang lalu kita menyebutkan tentang permasalahan hisab, perhitungan, iman kepada hari perhitungan, yang mana dia itu adalah kelanjutan dari hari kebangkitan. Maka dibangkitkan untuk apa? Untuk dihitung dan untuk nanti dibagikan buku rapor yang merah karena banyak dosa, apapun yang biru karena nilai-nilai yang istimewa, nilai-nilai yang excellent. IP-nya 4,2. Ada 4,2. Banyak. Maka di pelajaran ini kita masuk kepada pembahasan pertama, sifat-sifat tentang permasalahan mizan, permasalahan hisab, dan juga ijma kekufuran bagi mereka para pengingkar hari kebangkitan. Maka dari sifat mizan yang telah kita berikan di pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa hisab yang akan dilakukan di hari akhirat itu tidak sama dengan hisab di dunia. Yang mana hisab di dunia seperti hitungan matematik, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Namun hisab di hari akhirat bisa di satu amalan menjadi 70 kali lipat kebaikan, menjadi 700 kali lipat kebaikan. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah yang telah kita lewati di Ahkam Siyam Ramadan. Ma'amila amalan, ma'amila ibnu Adam min amalin illa yudha'af. Fa kullu amalin yudha'af ila asra wa ila sab'i mi'ah dhifin. Maka amal Bani Adam di hari kiamat kelak bisa jadi satu amalan akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Maka dari satu amalan bisa menjadi 10 kali lipat, 2 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ah dhifin, kepada 700 lipatan. Dan begitu pun di dalam hadis disebutkan juga amalan-amalan yang dia itu amalannya ringan, tetapi ditulis oleh Allah di tempat timbangan mizan yang berat, hisabnya tinggi, hisabnya sangat berat. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, dan di lafaz disebutkan habibatan indar rahman. Keduanya sangat dicintai oleh Allah. Maka kalimat-kalimat seperti ini janganlah dilewatkan, wahai saudara-saudaraku. Permudahlah lisan-lisan kita dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Maka dua kalimat ini ringan di lisan dan juga berat di mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Maka sifat yang ketiga dari hisab di hari kiamat, maka bisa jadi seseorang dalam keadaan mempunyai dosa-dosa yang besar dan banyak. Kemudian dosa-dosa itu dulu di dunia Allah tutupkan dari manusia. Dan di hari akhirat Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Rabb, jadikanlah hisaban kita hisaban yasirah. Maka ini sesuai dengan hadis Aisyah yang terdahulu riwayat Imam Ahmad,
Ya Rasulullah, apa itu hisaban yasiro? Dikatakan oleh Nabi, hisaban yasiro di mana ittala Allah melihat kepada dosa-dosa kamu, kemudian Allah yatajawaza an sayyi'ati. Allah melewati dan tidak memberikan balasan dan iqab dan perhitungan kepada orang ini. Maka ini juga dari sifat di hari kiamat kelak. Maka pendalilannya seperti hadis Imam Ahmad dari Aisyah, dari sifat hisab rahmat Allah Jalla wa Ala, Allah berikan kepada kaum muslimin di dunia ditutupi hisab, di dunia ditutupi dari keburukannya, dan di hari akhirat diampuni dari dosa-dosanya. Ya Allah, jadikanlah orang-orang seperti itu, karena ya Allah, kita ini tidak pernah lekang dari dosa, dan Antum mengetahui semua bahwa apa yang kalian lihat dari kita ini sebagai ustaz, sebagai pengajar, yang zahirnya di sisi kalian adalah orang yang baik, yang dilihat di sisi kalian orang yang selalu mengajar dan belajar menyibukkan waktunya untuk kebaikan. Namun kalian tidak tahu apa yang saya perbuat dengan Allah dari dosa-dosa yang tidak pernah lekang. Kenapa kalian melihat saya seperti orang yang baik? Karena Allah menutupi dosa-dosa saya. Ya Allah, Allahumma asturna wa Allahumma maghfir min dzunubina. Maka bisa jadi seseorang di dunia dia berdosa besar, namun dia dari amal-amal yang lain Allah mencintainya, maka dosa-dosanya ini ditutupi di dunia. Karena kalau dibongkar, orang akan menjauhinya. Ah, ustaz ini buruk, demikian dan demikian. Ah, si fulan itu buruk. Kenapa kita mengatakan si fulan itu buruk? Karena kita mengetahui kartunya misalnya. Maka oleh sebab itu, ketahuilah ya ibadah Allah, jika seandainya Allah membongkar apa yang ada di balik dosa-dosa kita, tidak akan ada yang ingin belajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi ini. Karena apa? Karena Allah telah membeberkan dosa-dosa kita. Karena ketahuan kartu buruknya. Dan bahkan jika Allah buka aib kita, maka tidak ada orang duduk dengan kita, karena Allah jadikan misalnya dosa kita itu bagaikan udang busuk. Maka dari jarak 100 meter orang tidak akan ada yang mau dekat dengan kita. Maka jika seandainya dosa itu bisa terlihat, maka ketahuilah bahwa orang yang berbicara di depan kamu ini, di depan kalian, bisa tertimbun dengan dosa-dosanya. Dan jika dosa itu juga bagaikan tanah-tanah yang menggunung, maka kalian akan melihat pembicara di sini akan tertimbun bagaikan gunung kerinci yang 3.805 mgdpl, 3.805 meter di atas permukaan laut, karena dosa-dosa. Namun kenapa masih ada orang yang ingin duduk dengan saya, masih ada orang yang ingin belajar? Karena bukan kesucian kita dari dosa, bukan, tapi karena Allah menutupi dosa-dosa saya, Allah menutupi dosa-dosa kita semua, Allah menutupi dosa saudara-saudara saya, sehingga kita duduk bersama, masih mau duduk bersama. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, bahwa apa-apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh, dari kebaikan-kebaikan, itu bukan karena kerajinan kita, dan karena kebaikan kita, dan karena ijtihad kita, bukan, tetapi karena Allah mudahkan kepada kita kebaikan. Dan perlu diketahui, di saat kalian mempunyai teman, dan di saat kalian dicintai oleh tetangga,
anak dan istri, oleh kerabat-kerabat, oleh mertua, oleh tetangga-tetangga dan warga, dan oleh manusia sekeliling kita, dan oleh murid-murid. Kenapa dicintai? Wallah, bukan karena kamu suci dari dosa, tetapi kamu berdosa, namun karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, awas dari perkara yang menyebabkan Allah tidak mau menutupi dosa kita. Apa penyebabnya? Ayo, apa penyebabnya? Apa penyebabnya Allah tidak mau menutupi dosa kita? Apa penyebabnya? Karena kita mencari kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan manusia, dibeberkan kepada murid-murid, kepada ustaz-ustaz, kepada khalayak awam ramai, agar orang ini ditakdir karena buruk dia beberkan. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man yatatabba aw man tatabba'a aurata akhi tatabba Allahu auratahu walau kana fi qa'ri baiti. Maka barang siapa yang selalu mencari aib keburukan dari seseorang, si fulan seorang muslim salafi, kemudian orang ini mempunyai kesalahan, mungkin dia melaksanakan kesalahan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan Allah, dengan melaksanakan dosa, meninggalkan sholat jamaah sebagian waktu, meninggalkan pelajaran talabul ilm, meninggalkan, melaksanakan dosa-dosa. Allah menutupi orang ini dari dosanya, kemudian si da'i yang mempunyai tujuan yang buruk agar menjauhkan orang ini dari gelanggang salafi, menjauhkan orang ini dari murid-muridnya, agar muridnya menjauhinya, agar ustaz-ustaz yang lain mentahdirnya, dan agar masyayikh tidak mau duduk dengannya. Akhirnya dibongkar orang ini, ditelepon satu-satu, ditulis di media sosial, si fulan, ustaz fulan, talib fulan telah melaksanakan demikian dan demikian, dia adalah hizbi, dia adalah mubtadi', dia adalah orang-orang yang manhajnya goyang, bla bla bla. Orang lain tidak mengetahui keadaan ustaz ini kecuali kebaikan, karena zahir dari para ustaz kebaikan. Di media sosial, di YouTube, pelajaran-pelajarannya banyak, di Facebook pelajaran-pelajarannya disebar, di Telegram group, di WhatsApp group pelajaran-pelajarannya tersebar, baik yang video, audio, tulisan. Maka asal dari ustaz ini baik, namun semua orang tidak lepas dari dosa. Dia berbuat dosa kepada dirinya, kepada Allah, kepada tetangganya, yang mana Allah tutupi dari hijab manusia, sehingga manusia tetap belajar dengannya. Tiba-tiba ada manusia yang tujuannya buruk, menghancurkan reputasi, bad reputation. Dia sebarkan nama buruknya. Si fulan itu mencuri dari uang dakwah. Si fulan itu mempunyai uang dakwah untuk masjid, dipakai untuk rumah. Si fulan ini mempunyai amanah dari uang dakwah, dimakan untuk keluarganya sendiri, untuk pribadi, misalnya. Maka dikorek-korek perkara-perkara yang oleh Allah ditutup. Maka di sini apa tujuan orang ini? Ingin menyebarkan keburukan, isya'atul fahisyah, menyebarkan keburukan dan dosa, sehingga orang tidak duduk lagi. Apa balasannya? Dan ini bagaikan bumerang, awas. Jangan mentang-mentang kalian jadi ustaz kabir di atas, mendolimi ustaz-ustaz yang kecil, mendolimi murid-muridnya, mendolimi ahlu sunnah secara umum. Si fulan jangan duduk dengannya karena dia mempunyai pemikiran buruk. Si fulan jangan duduk dengannya karena dia berbuat dosa demikian dan demikian. Si fulan dai itu jangan duduk dengannya karena manhajnya sudah mulai dengan orang-orang suri, orang-orang roja dan sebagainya. Maka akhirnya
ucapan-ucapan itu memang benar atau tidak benar. Maka orang ini makomnya bukan makom memberikan nasihat. Kalau dia ingin memberikan nasihat, akan ditelepon, akan bicara dengan khusus. Namun dia inginnya untuk menjatuhkan, maka disebarkan keburukan. Meskipun iya, tapi apakah seperti itu? Apakah dibeberkan keburukan? Dan Allah Maha tahu atas keburukannya dan Allah tutup. Namun dia sebarkan. Apa balasannya? Kata Allah, auratahu hatta fi qahri baiti. Allah akan membeberkan keburukannya lebih banyak. Bahkan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya di kasur, di kamarnya, yang anak-anaknya tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Namun beritanya menjadi bombastic. Namun beritanya menjadi viral. Kenapa? Karena dia mencari kesalahan-kesalahan saudaranya, sehingga Allah mencari kesalahan. Maka ya ibadallah, jika Allah yang sangat detail memeriksa kita, yang melihat apa-apa yang terjadi dengan kita, dan Allah membongkar keburukan kita, maka kepada siapa kita akan berlindung? Apa yang akan kita tutupi dari dosa-dosa kita kalau Allah telah membongkarnya? Maka ini menjadi bumerang. Tidak usah disebutkan siapa namanya. Namun semua orang merasa selama dia menjadi ustaz kabir, kemudian jangan duduk dengan ustaz fulan karena hizbi. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Akhirnya semua orang meninggalkannya. Akan datang suatu hari dia adalah hizbi juga seperti orang ini. Bahkan orang ini hanya sekedar wasit, namun dia hizbi tulen. Dia bermuamalah dengan rojak. Dia bermuamalah dengan orang-orang suriyun misalnya. Atau dia mencela si fulan ini melihat perempuan, ternyata hanya gosip, maka dia mencela orang ini sehingga orang ini terjauh dari kaum muslimin karena melihat perempuan, mengintip dan sebagainya. Yang akhirnya dia menjadi bumerang. Suatu saat orang ini dibeberkan oleh Allah apa yang ada terjadi pada dirinya. Dan banyak seperti itu. Saya tidak akan menyebutkan nama, hanya contoh. Orang ini banyak mendolimi dari asatidah yang tidak berjalan dengannya ataupun berseberangan dengannya, dan para santri-santri dan yang lainnya. Maka ada percakapan di telepon antara dia dengan seseorang, yang mana si pembicara ini yakin orang yang diajak telepon itu tidak akan merekam dan tidak akan menyebarkannya. Di telepon itu sekitar 1 jam lebih dia mencela ustaz-ustaz kibarnya. Ada yang dikatakan nol kotor, ada yang dikatakan bla bla bla. Kita tidak ingin mengikuti ucapannya, namun itulah keadaannya. Maka dia telah mencari aib atas saudaranya di telepon. Maka masuk kepada bumerang tadi. Ucapan hadis Nabi tadi. Man tataba'a aurata akhi, barang siapa yang membeberkan aurat kebaikan saudaranya, tataba Allah auratahu hatta fi baiti. Maka Allah akan membeberkan auratnya yang buruk meskipun dia di dalam rumahnya yang tersembunyi. Maka ucapan celaan dia kepada asatidah yang banyak, dia sambil berbicara tentang adem ayem, sambil cekikikan antara dia dengan orang yang dianggap percaya. Kemudian qadarullah, dan ini yang Allah inginkan sesuai hadis ini, Allah bongkar keburukan ini. Tiba-tiba orang ini bagaimana akalnya, yang diajak bicara sama Ustadz Al-Kabir ini, akhirnya ucapannya itu tersebar di media sosial. Semua ustadz-ustadz yang dicela mendengar, kebanyakan dari pengikut-pengikutnya mendengar,
Akhirnya orang ini dijauhi. Dan sekarang mahatnya yang tadinya full house menjadi sedikit. Karena para asatidzah sudah tidak sejalan lagi dengannya dari segi akhlak, namun mereka masih sejalan dari segi manhaj karena mereka sama-sama para sahabiqah, sama-sama pencela ulama, sama-sama mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi bahwa mereka itu adalah qadar yang dicambuk dan sudah masuk rumah sakit, bla bla bla. Maka karena sama-sama sahabiqah, mereka masih seakan-akan saling menutupi, namun pada hakikatnya orang ini sudah dibuat. Ini contoh kasus. Dan kita tidak ingin dari ustaz-ustaz salafi melaksanakan perbuatan demikian, karena akan menjadi bumerang. Maka ini sebab pertama. Apa ini sebab pertama? Menyebabkan Allah tidak menutupi dosa kita apa? Mencari-cari kesalahan kaum muslimin untuk menjatuhkan nama baiknya, the bad nation. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua apa? Al-Mujahirun. Apa Al-Mujahirun? Di dalam hadis disebutkan kulubna Adam mu'afa. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah bin Al-Qur. Seluruh dosa-dosa manusia itu mu'afa, terampuni. Illal mujahirin, kecuali mereka orang-orang yang mujahirin. Apa maknanya? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seluruh dosa-dosa Bani Adam mu'afa, akan diampuni oleh Allah kecuali al-mujahirun. Apa itu mujahirun? Siapa mereka orang-orang al-mujahirun? Mereka orang-orang yang kata Nabi yakmal as-sayyi'ah bidain waqad satarallah min dunubi fayati fi sabah wa yaqul laqad fa'altu kada wa kada, laqad fa'altu kada wa kada. Maka makna dari al-mujahirun, orang-orang yang menampakkan dosanya, maka dia itu adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ya'malu rajul bilail amalan, melaksanakan amal-amal yang buruk di malam hari, tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaih, kemudian di pagi harinya Allah telah menutup aibnya dari manusia, sehingga manusia tidak mengetahui dosa apa yang dia lakukan, baik zina di malam hari, baik minum khamar di malam hari, baik merampok, mencuri tetangganya di malam hari. Wallahu a'lam. Orang tidak mengetahui, sehingga dia dalam keadaan aman, dia dalam keadaan baik, dicap orang yang baik sampai pagi hari. Namun disebutkan fayaqulu ya fulan amaltu al-barihah kada wa kada wa qad bata yasruhu rabbuh wa yusbihu yaksifu satrahu Allahu anhu. Maka disebutkan wahai fulan, aku tadi malam telah berzina, bangga. Aku semalam minum 2 botol whisky, bangga. Aku semalam minum obat ekstasi, kita fly bersama. Maka semua perbuatan ini dinamakan al-mujahirun. Wa qad bata yasruhu rabbuh, maka di malam hari Allah menjaga dia, Allah menutupi dosanya, namun justru dia yang membuka aibnya. Maka ini dari sebab yang kedua. Bagaimana Allah membuka aib seseorang? Dengan menjadikan dirinya berbangga-bangga dengan perbuatan buruknya.
Karena dia al-mujahirun. Maka sifat al-mujahirun, bangga dengan perbuatan dosa, menyebabkan orang menjadi tahu dari dosa-dosanya, dan Allah tidak menutupi dosanya di dunia. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, semua permasalahan hisab di hari kiamat, maka banyak perkara-perkara yang dia itu tidak masuk kepada akal kita. Seperti tadi kita sebutkan, Allah akan di dunia menutupi dosa-dosa kita, dan di hari akhirat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu bisa jadi. Lalu mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, dari Sofwan Ibnu Muhriz, berkata seseorang kepada Ibnu Umar, bagaimana tentang permasalahan an-najwa? Najwa itu adalah berbisik, seseorang berbisik kepada yang lainnya. Maka apa itu najwa? Berbicara dengan pelan seakan-akan berbisik. Maka dikatakan, kata Ibnu Umar, masalah najwa ini aku telah mendengar dari Nabi. Yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbih jalla wa ala hatta yad'a alaihi kanafahu wa yukarriruhu bidunubihi fayaqul hal ta'rifu fayaqul ayu rabbi a'rifu wa inni qad satartuha alaik fi dunya wa inni aghfiru halakal yawm wa yuqta sahifah hasanatihi. Makanya di saat ditanya Ibnu Umar, tahukah kamu tentang bagaimana orang yang berbicara dengan temannya secara pelan dinamakan najwa? Dikatakan oleh Ibnu Umar, tentu aku mendengar bagaimana sifat Allah di hari kiamat kelak. Di saat Allah berbicara kepada seorang mukmin antara dia dengan dirinya, maknanya Allah tidak ingin berbicara dengan keras di hadapan seluruh manusia dan jin, tapi Allah ingin merahasiakan apa-apa yang ada padanya. Disebutkan yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbih. Allah mendekatkan seorang hamba mukmin, berdekatan dengannya. Hatta yalau alaihi, kenapa? Sampai menyimpan kepadanya, saking dekatnya, dan diulangi-ulangi dengan lafaz yukarriruhu bidunubihi. Yukarriruhu bidunubihi. Kamu telah melaksanakan dosa ini. Hal ta'rifu anha fayaqul ayu rabbi. Kamu telah melaksanakan dosa demikian. Dengan pelan kalau kata. Dikatakan oleh sang hamba, iya wahai Allah, pada hari ini dan demikian kamu melaksanakan dosa demikian. Dengan pelan, tidak dikeraskan, tidak didengar oleh manusia. Di hadapan, di mahsyar, manusia dibangkitkan semua. Maka Allah hanya mengatakan, kamu tahu dosa-dosa kamu? Iya wahai Allah. Maka kemudian Allah berbisik mengatakan, sabartuha alaika fid dunya. Awas, semua orang memandang kamu adalah kamu orang baik. Katanya kamu orang yang soleh. Katanya kamu orang yang paling baik di RT. Katanya kamu orang yang pemuda yang paling baik di rukun warga. Dan bahkan kamu orang yang paling baik di ma'had ataupun di tempat pekerjaannya. Semua orang memuji kamu. Kata Allah, wa satartuha alaik di dunia. Itu karena aku menutupi dosa-dosa kamu di dunia. Maka tidak ada orang yang lekang dari dosa. Maka kembali kepada saya tadi sebutkan, awas. Jangan sampai Allah membukakan keaiban kita karena kelancangan kita. Apa? Pertama, mencari kesalahan manusia sehingga Allah akan membeberkan.
kesalahan kita. Kedua, mujahirun, kita menjahatkan dosa-dosa kita, maka Allah akan membiarkannya. Sehingga dosa-dosa kita di malam-malam disebutkan kepada manusia yang lain. Kemudian disebutkan, aku menutupi dosa-dosa kamu di dunia, namun aku mengampuninya di hari akhirat. Maka Allah berbicara dengannya dengan pelan, dinamakan najwa. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Umar dari Nabi, Fayuk atau sahibatan hasanati. Kemudian diberikan buku catatan yang baik. Maka di sini menjadi pendalilan, dihisab dahulu, kemudian diberikan catatan. Seperti itu keadaannya. Namun disebutkan di hari setelahnya, wa amal kufar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Adapun orang-orang musyrik kafir, maka Allah berbicara di depan seluruh manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman. Apa Allah teriakkan? Haula alladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka adalah para pendusta kepada Allah. Maka ini bedanya antara najwa dengan yang lainnya. Najwa, Allah berbicara kepada seorang mukmin dari dosa-dosanya dulu di dunia yang dia tutup, sehingga seorang muslim ini dijadikan namanya baik di dunia. Karena kalau dibongkar oleh Allah, tidak akan ada yang mau duduk dengannya. Dan di hari akhirat Allah hapus dosa-dosa. Namun ada pun orang kufar, Allah menyerukannya di depan manusia dan di depan jin, bahwa orang ini para pendusta besar. Maka hujan masih terus turun dan kita sudah teriak sampai, maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naqti ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu